Bila orang sedang bangkit dan ada di dalam masa kejayaan hidup yang sangat tinggi dan sangat makmur, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, pada saat itu biasanya dia lebih suka menikmatinya sendiri. Ada yang mengatakan kalau seseorang bangkit dia selalu mau sendiri, tetapi bila ia jatuh, dia mau beramai-ramai, mengajak-ngajak orang untuk sama-sama jatuh. Memang ketika orang sedang bangkit-bangkitnya, jarang biasanya mengajak-ngajak orang lain untuk bangkit bersama. Berbeda dengan Tuhan kita di hari-hari pengingatan akan kebangkitan dan kemenangan Kristus, justru setelah Yesus bangkit, dia tidak bangkit sendiri. Tetapi masa kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga itu, dia pakai untuk menghampiri orang-orang yang dicintainya. Ini menunjukkan akan karakter yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa di dalam kasih dan cintanya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita lagi dalam Minggu Kebangkitan ini dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tulisan ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu sendiri bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang begitu kaya dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada jemaat itu. Dan jemaat Korintus juga adalah jemaat yang boleh dikatakan multikultur, sangat heterogen, campur, berbaur banyak orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Namun ada satu yang menjadi problem di jemaat Korintus, yaitu adanya konflik antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan pada saat itu Tuhan menegur mereka lewat Rasul Paulus karena tanda-tanda kekanak-kanakan mereka itu masih begitu banyak dengan perselisihan yang terjadi. Dan kita tahu sekali bahwa dalam surat Korintus Tuhan mencanangkan tentang konsep kasih yang begitu dalam di 1 Korintus pasal 13 sebagai way out atau jalan keluar dari problem yang dihadapi oleh jemaat Korintus yang sedang konflik dan kehilangan kasih, padahal mereka penuh aksi pelayanan yang luar biasa dalam pengajaran, di dalam bergereja. Mereka sungguh dahsyat dan piawai, tetapi di dalam kasih mereka justru menggambarkan kondisi yang sangat buruk. Karena itu ketika Paulus menuliskan 1 Korintus pasal 15 setelah madah tentang kasih dicanangkannya, Paulus ingin menggambarkan tentang satu makna kebangkitan Kristus itu berkaitan dengan kasih Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa di dalam bagian awal 1 Korintus 15 tentang Yesus yang bangkit, lalu kemudian menampakkan diri kepada para pengikutnya. Dan ini cukup detail dikatakan bahwa dia bangkit pada hari ketiga,
lalu menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, lalu kepada ke-12 murid lainnya. Setelah itu juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, dan menampakkan diri kepada Yakobus, lalu juga kepada Paulus lewat penglihatan yang membutakan matanya itu. Mengapa gagasan menampakkan diri Yesus itu ditekankan sekali di dalam konsep kebangkitan ini di 1 Korintus pasal 15? Karena Paulus ingin menegaskan dan menekankan tentang kasih yang Tuhan peragakan yang harusnya juga dimiliki oleh jemaat Korintus, yaitu kasih yang bangkit dan menghampiri. Kasih yang bukan bangkit lalu menjadi pongah dan meremehkan kelompok-kelompok lain atau berselisih dengan orang-orang yang berbeda pandangan, tetapi bangkit lalu kemudian menghampiri orang-orang yang dicintainya. Bukankah kita lihat bagaimana Yesus setelah bangkit itu dia tidak berkumpul di bait Allah dengan para muridnya, tetapi dia malah mengundang mereka untuk bertemu di Galilea. Lalu kemudian Yesus menghampiri satu persatu muridnya, termasuk Thomas yang tidak percaya, murid-murid yang bersembunyi di sebuah ruangan tertutup, perempuan-perempuan yang berduka cita dan berkabung karena kematian Yesus. Begitu juga murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, semua Tuhan Yesus hampiri. Dan di sini Paulus mengulang lagi mencatatkan bagaimana Tuhan menghampiri mereka, bagaimana Tuhan yang mendatangi mereka. Kalau hari ini kita sedang tidak dapat pergi ke rumah Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghampiri, bukan Tuhan yang justru ingin kita menghampirinya, tetapi tidak mengizinkan dia menghampiri hidup kita. Ini yang sering kali terjadi, bukan di dalam iman percaya kita menghampiri Tuhan, tetapi kita tidak memberi diri untuk dihampiri oleh Tuhan. Dikunjungi oleh Tuhan, kita lebih berharap dikunjungi atau dilawat oleh manusia, oleh orang-orang, tetapi kita tidak mau hidup kita dilawat dan dihampiri oleh Tuhan. Padahal penghampiran Tuhan kepada kita adalah justru bukti cintanya, sebuah pelawatan yang dalam kepada setiap kita di rumah masing-masing. Tuhan sedang menghampiri kita saat kita tidak dapat menghampiri rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Kita sedang dihampiri oleh Sang Kepala Gereja itu sendiri secara langsung ke dalam hati kita masing-masing. Inilah makna terdalam dari sebuah kebangkitan Kristus, yaitu kebangkitan yang bukan kita menanti saja lalu kemudian kita mendengar beritanya saja, tetapi kita perlu memberi diri untuk dihampiri oleh Tuhan, disentuh oleh kemenangan kebangkitan itu, memfokuskan hidup kita kepada cinta Tuhan yang tidak bertepi itu, yang berarti tidak ada pangkal, tidak ada ujungnya, tetapi sesuatu yang utuh, satu hal yang terus berputar dan mengalir dalam hidup setiap kita. Ini dahsyatnya kasih Tuhan. Begitu pula kasih Tuhan yang tanpa banyak tapi. Apa artinya? Cinta Tuhan yang tidak bersyarat, cinta Tuhan yang dinyatakan bukan dengan tapi begini, tapi begitu. Saya mencintaimu, tapi kamu harus begini. Gak ada Tuhan ketika dia bilang saya cinta kamu, titik. Tanpa tapi, dia mengatakan saya mengasihimu apa adanya. Inilah sebenarnya kasih kebangkitan itu. Kasih di Paskah ini adalah sebuah kasih yang tanpa banyak tapi, tetapi kasih yang justru mengalir, menghampiri orang yang tidak percaya, menghampiri orang yang ketakutan, menghampiri orang yang kesepian, menghampiri orang yang sedang mengalami kecemasan akan hari esok. Tuhan kita, Tuhan yang cintanya tidak bertepi, tanpa banyak tapi, dan dia sanggup atasi sepi di dalam hati kita. Karena itu hari-hari ini ketika kita sedang merayakan Paskah kebangkitan Kristus itu, mari kita memberi diri dihampiri oleh Tuhan yang mencintai kita. Beri dirimu sungguh mengalami cinta Tuhan yang tak bertepi itu, yang tanpa tapi itu, yang sanggup atasi sepi di hati itu. Beri dirimu dihampirinya. Tuhan mengasihimu. Amin.